Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fadlur Rahman, jurusan Ilmu Politik kelas A semester 5, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana elektabilitas daripada Partai Gerindra dan juga Partai PDI Perjuangan. Sebelum ke pembahasan yang utama, mari kita simak dulu penjelasan tentang bagaimana pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik itu sendiri merupakan salah satu model pendekatan ilmiah yang berdasar penalaran yang induktif. Pendekatan ini juga mengharuskan adanya kepastian di dalam suatu kebenaran berupa kesimpulan yang dapat diukur, diobservasi, maupun diverifikasi. Positivisme sebagai perkembangan empiris yang ekstrim adalah pandangan yang menganggap bahwa yang dapat diselidiki atau dipelajari hanyalah data-data yang nyata atau empirik, atau juga yang mereka namakan positif. Nilai-nilai politik maupun sosial menurut pandangan ini dapat digeneralisasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang diperoleh dari penyelidikan terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi menurut pandangan saya, pendekatan positivistik ini adalah salah satu pendekatan yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pesat pada masa sekarang ini. Juga tidak terlepas daripada peran Auguste Comte yang cara pandangnya memahami dunia berdasarkan sains, dan juga bahwa pendekatan positivistik ini mengandalkan kemampuan yang bersifat empiris. Dan menurut pandangan saya juga menjadi hal yang tidak wajar jika kita mengesampingkan pendekatan positivistik ini, seiring adanya pendekatan-pendekatan lain yang mungkin dianggap lebih baik. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Menteri Sosial Juliari Batubara terseret kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kemensos. Juliari telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Mari kita simak pembahasan yang utama mengenai elektabilitas Partai Gerindra dan Partai PDI Perjuangan. Hampir 2 pekan belakangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK telah berhasil menangkap 2 anggota kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kasus yang berbeda. Mereka adalah ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra dan Menteri Sosial atau Mensos Juliari Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun PDIP. Edi Prabowo menjadi salah satu dari 7 tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Sedangkan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial atau bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Nah, lalu apakah kasus Edi Prabowo dan Juliari Batubara itu mempengaruhi elektabilitas para calon kepala daerah atau cakada dari Partai Gerindra maupun PDIP di Pilkada serentak 2020? Sedikit ataupun banyak akan berpengaruh, dan itu juga sudah diakui oleh Saras Rahayu Saraswati, calon wali kota Tangerang Selatan, keponakannya daripada Ketua Umum Partai Gerindra. Besar atau kecil akan ada dampaknya.
Kemudian, kemanakah pemilih akan berpaling? Hal tersebut tergantung pada arah angin. Tergantung siapa yang menjanjikan sesuatu dan tergantung siapa yang memberikan sesuatu. Kasus penangkapan Edi Prabowo dan Juliari Batubara itu tentu langsung atau tidak berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan publik kepada dua partai politik tersebut, Gerindra maupun PDIP. Ya. Nah, adapun dampak lanjutannya boleh jadi akan berpengaruh terhadap elektabilitas calon kepala daerah yang diusung kedua partai tersebut. Meski demikian, dalam pilkada faktor ketokohan kandidat lebih dominan dalam soal elektabilitas. Artinya, jika ada pengaruh, tentu pengaruhnya tidak begitu signifikan. Dan menurut hasil survei menunjukkan bahwa per 2020 elektabilitas PDIP turun dari sebelumnya 33,5% pada Juni 2020 dan 31,3% pada Oktober 2020 menjadi 19,6% pada Januari 2021. Hal serupa juga dialami Partai Gerindra dari 14,1% pada Juni 2020 dan 13,9% pada Oktober 2020 turun menjadi 9,3% pada Januari 2021. Anjloknya elektabilitas dari kedua partai tersebut sebagian besar lari ke golput, di mana responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab naik signifikan. Sementara itu, elektabilitas partai politik lainnya cenderung stabil dan ada 3 partai yang mengalami kenaikan elektabilitas, yaitu PKS, Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia ataupun PSI. Nah, demikian penjelasan saya tentang bagaimana elektabilitas Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.